Polisi hanya butuh waktu 3 kali 24 jam untuk membekuk pelaku penembakan 2 warga negara Australia yang terjadi di Villa Casa Santesia, Badung, Bali. Di sisi lain, motif pembunuhan warga negara asing itu masih menjadi misteri. Berbekal rekaman CCTV, barang bukti Big Hammer dan bukti lainnya di lokasi kejadian, tim gabungan polisi berhasil menelusuri jejak 3 pelaku yang hendak kabur usai penembakan brutal terhadap korban Zivan Ratmanovic, 33 tahun, meninggal dunia dan rekannya Sanar Gaunim, 34 tahun, korban luka. Ketiga pelaku, yakni Jensen Darcy Francesco, 27 tahun, Tupau Pasa Imi Dolmor, 26 tahun, serta Mevlut Choskun, 22 tahun, terdeteksi hendak melarikan diri berpindah tempat hingga menyewa sejumlah kendaraan motor dan mobil untuk meninggalkan Bali. Setelah Ditjen Imigrasi melakukan pencekalan terhadap 3 orang tersebut, didapati tersangka Jensen berada di Hotel Sheraton Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sedangkan Tupau dan Choskun ditangkap saat di pesawat Singapura saat hendak menuju Phnom Penh, Kamboja. Tak tanggung-tanggung, ketiganya terancam hukuman mati dengan delik pembunuhan berencana serta penggelapan. Ada masih terduga pelaku, Mbak? Sudah menjadi tersangka. Untuk motif dan warga negara mana, Dan? Masih pendalaman ya. Warga negara Anda? Warga negara Australia mana? Warga negara Australia sesuai dengan paspor. Kami katakan baik habis pendalaman. Jadi kami sampaikan bahwa proses ini adalah ada 2 LP yang kita gunakan. Yang pertama pasal 340 dan atau pasal 338 dan atau pasal 351 ayat 3 dan atau undang-undang darurat. Di sisi lain, polisi masih belum mengetahui motif di balik penembakan brutal warga negara Australia tersebut. Apalagi salah satu korban, Sanar Gaunim, yang sudah keluar dari rumah sakit belum mau terbuka saat dimintai keterangan. Kriminolog UI Adrianus Meliala menyebut aksi penembakan brutal ala mafia itu patut diduga terkait dengan perang gangster narkoba. Tipe eksekusi mafia ini ya, apakah kemudian terjadi yang namanya perang antar geng atau semacam eksekusi dalam geng, itu saya kira kita perlu dalami ya. Kalau lihat dari nama-namanya itu mengisyaratkan sesuatu itu ya, dengan kata lain ada kemungkinan berasal dari geng yang sama. Dengan kata lain, maka yang mungkin terjadi adalah ada satu pihak yang menggelapkan uang narkotika, uang hasil penjualan obat-obat keras misalnya, atau mungkin senjata gelap, atau mungkin juga terkait dengan pencucian uang tidak diberikan sebagai pemasukan bagi organisasi, maka kemudian lalu disepakati untuk kemudian melenyapkan orang tersebut, mungkin begitu. Atau kalau kita bicara mengenai perang antar geng, maka tentu kita bicara mengenai bahwa ada satu lahan yang kemudian direbut oleh pihak yang lain dan kemudian hendak dibalas. Nah, itulah contoh dari persaingan antar geng tersebut. Yang jelas, polisi saat ini tengah memeriksa secara intensif ketiga tersangka. Selain barang bukti berupa CCTV, palu, selongsong peluru, hingga pecahan proyektil, polisi belum menemukan pistol yang digunakan pelaku untuk menghabisi korban. Dari Denpasar, Bali, Saifullah, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.